Kita mulai masuk gigi dua. Kamu ini ya, ada yang minus lima. Kanya tema nih, lea nggak cuma. Dari kayak mati juga ini suruh bahas ini bukan mau kurang mama. Memuliakan orang tua adalah harta dunia akhirat. Tema acara malam ini. Nyate mana? Dari tadi sampai boyai pembahasan mati ya. Karena niat tema dia. Dan saya malam ini dibayar sesuai dengan tema. Di sini ngasih jadi tema ya? Tidak sekali nih karena mati dia. Masalahnya pare kate, masa itu malah mati. Jadi tim nulis mati. Jadi net tema. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ardi Mulyadi. Jangan salah retanya. Ardi Mulyadi. Adi Mulyadi. Ini pertemuan saya pertama dengan beliau. Nah, kemarin beliau menelpon juga telepon yang pertama. Langsung perkenalkan diri, saya dari Samarinda Pak Ustaz. Saya Floresta Pak Ustaz. Sudah 4 tahun saya tidak pernah lupa ikuti ceramah dari YouTube. Tapi baru kali ini saya ada kesempatan acara di Sulawesi Selatan dan saya undang Pak Ustaz. Karena ini follower saya langsung juga kasih jawaban besok malam, ini malam. Gak usah lama-lama, gak usah banyak lagi nego-nego apa. Jadi saya datang ini langsung saja besok malam, gak ada bla bla bla. Karena tahu Samarinda dia nampak belana menjadi pada acara. Nampang ko tongpoy niya flowers ko kaman na narungka-rungka. Biasa sa kang tao nga ano. Jadi biasanya musim kabar mati ini biasa lang rin cara mati. Apa ka mati mo na sa yung toto at chicha mo na kingay cara mati. Ay lele. Nampang narungka-rungka kami. Masya Allah. Jadi beliau bilang dijemput ya oke, jemput. Jadi langsung ini bilang acaranya. Tidak ada belah-belah. Dan yang pernah undang saya pasti tahu kalau saya diundang bagaimana prosesnya tak? Kalau saya diundang harus jelas sekian infaknya, jemput apa tidak harus jelas. Tapi ini saya tidak tanya infak, saya langsung iya. Itu kamu mengerti? Bah, tuh balik-balik nak. Mereka bicara jujur jam. Apa namanya cakoi-cakoi? Makanya saya langsung datang malam ini, tidak ada bela-bela-bela. Langsung saya datang. Ternyata saya ketemu orang baik. Nampak betul nampak ngarak kopi. Kalau apa Pak Ustaz? Pokoknya ya dia pagi kan? Pagi iya ini pun tuan rumah na baji ni batui kamu minum. Itu biasa na kupau ki. Puna niya balak ki mangay. Ti magitanja na rumpatan na balak ciniki. Tiya tumo ko balak na ciniki. Sipak na mo sa gampak may nabatan na balak. Mana pentuga katanja na batan na balak kako di nyawa na rikaw tin dito ano kumot. Mana pa balak tiga balak na katin na balak nyawa na rikaw chipuro kumot. Mana to balak kiki rin na. Tau daw ko niya na po niya patan. Min kanangay ko sala sikit di Kitip Manila na pulungan. Betul tidak? Hati. Intinya hati. Sa penguruk ng mata. Sabaria Dencaya binti Nyar 86 kurang lebih. Itu sesuai KTP ya. Saya bahas sedikit usia orang tua tidak ada yang pasti kasih. Karena semua KTP ini orang tua itu di Kalantu. Anu nih, iya karang-karang. Karena tidak ada orang catat waktunya lahir. Dia hari ini anak kalau lahir di rumah sakit langsung ini jam berapa. Bahkan detiknya saja dicatat itu lewat sekian menit, sekian detik. Tak, beda dulu ndak ada. Makanya besar nanti orang dulu itu baru bikin KTP. Jadi itu pegawainya catatan sipil itu rancang-rancang. Kan daripada pusing. Masa umur jelang pusing ya. Dari negara siapa umur tuh Bapak? Karena lari-lari mak nomor dia kata mana? Ini catatan sipil tapi kiri. Kalau mau 45 nomor dia kata kalau lari-lari mau berarti 4 tahun umur kalau 45 di bulan 4 tahun. Karena ini agak pusing. Dari tanggal apa saya minta 31 Desember. Dari orang itu KTP 2 di tanggal sana Laguna.
tanggal 31 Desember, 1 Januari. Jadi puna ruo ko mange, yakin mak Desember turun. Dulu. Ya kan? Jadi ini diperkirakan usianya beliau kurang lebih 86 tahun. 86 tahun itu bukan usia yang pendek. Karena lambung mau bita. Tuh. Nabi usianya 62 tahun 2 bulan 22 hari. Itu Nabi. Kurang lebih disimpulkan 63. Tuh. Jadi pun nilambung di pun Nabi yang hebat. Tapi ini dia kehadir ya pasti bila-bila mau menurut dia. Nah kata itu kira-kira pun di surga nyaku siapa umur lagi sakit deh. Aku lagi itu nah. Ya tong kita kata 80. Kata itu mah kali bener kan lagi iya. Katanya sih jakal lah bang. Iya kan. Kan dia tuh tadi kita nampun umur tena ne ropali. Nah sabak dia tongin nyak bujai. Kasih risiri, tapi malah tau minyak musiknya dia kemana mati. Jadi kalau bicara usia memang semua orang mau panjang usianya. Tak, kalau ngasih di labu menurut saya aja papasan ke salatnya na labu dulu. Kepongking apa-apa mama pun dulu, kenapa tu bagi. Dalam bahasa Quran saja jangan berlebihan. Bahasana rumah irama sungguh terlalu. Teo tak lewat. Dari pun na ero kilak bumurut tak teko palak kilak bududu. Karena tenan tumaki dudu baji. Ne nampak tekne dudu. Dikasih basor saja. Kalau basor dudu talang apa? Kebawah. Dari janganlah dudu. Makanya kalau minta usia, minta saja usia yang manfaat dan berkah. Sebagaimana usianya Nabi 62 tahun 2 bulan 22 hari, tapi menjamin Nabi bisa masuk surga. Itulah usia yang manfaat. Ya tiada jadi meri lagu-lagu ngurut karena salah pengurut tak jadi tu bajik mana. Kenapa lagu ngurut tak salah jadi tu bajik? Di kenapa bodoh ngurut tak salah tu bajik? Kan bajik. Kakak tene ni geroki mati bajik. Mudah-mudahan itu tuat mati bajik insyaallah. Karena yang hadir saja malam ini menandakan bahwa itu banyak nih modern. Aku nih pikiran kan lorong nih kamai lorong. Tapi ternyata ada rasi lorong. Ini menandakan tuh baju itu nih modern. Kayak taubat tuh bilangnya. Kan begini. Antu pun ini acara nih gaukan ukuran. Puna ngadakan ko acara na jay taubat tuh baju kon. Ikaw pa nung nakon taon nung natin na taubat tu umuro nung sifat nung nantong pan. Iya toh? Kapag bunting ko lagi, pabunting kan. Ikaw niundang, mantay undang yang rin dyan. Ikaw pabunting, ikaw kulibatuy. Yeah. Undang nga sinisya sa kacamatan. Namatilakan daging. Karena nga pa ano to, ba't ito nasentong ko no? Jadi ini bangnya, tanda to, baji ang almarhuman na. Sabaria, yakin dan percaya. Dan anaknya semua kan baik nih. Dan semua anaknya sama orang. Saya sampaikan tadi sama Pak Merian, saya bilang begini Pak Merian. Memang kita harus baik sama Allah. Tapi jangan lupa, kau harus baik sama orang. Percuma baik sama Allah kalau kita tidak baik sama orang. Ingat itu. Terkadang Allah cinta kepadamu karena kebaikanmu kepada orang. Tapi terkadang orang yang cinta kepada Allah, Allah justru benci kepadanya karena orang yang dia cinta ini tidak senang sama orang. Benar? Ya. Makanya saya katakan, saya cerita tadi. Yang penting wajib jadi orang tetap. Yakin dan percaya ngaji karena sholat memang wajib. Karena itu kunci. Tapi apa artinya kunci tanpa motor? Tanpa mobil, tanpa rumah. Lainnya apa kunci? Yung kita timbal ni kunci din ay motor. Kunci bala na pati ni bala. Iya kan? Makanya percuma juga kau misalnya menjaga sholatmu setiap waktu, tapi kau tidak baik kepada orang dengan lakna sambayan. Tetap kong kanay kakalate mo ko pa ng sambayan ni, kaya na kunci itu. Dari mana menturut beru pun natin na kunci, pero di katin surungan eh. Pero di katin na menturut beru. Batuan sana. Sebaik-baiknya sholat, jaga hubunganmu dengan orang lain. Mengerti? Insya Allah, asal bagi kereparan mo tahu nangai ko karay. Itu. Dan saya berharap di masa hidupnya Ibu Sabaria ini,
dengan tetangga-tetangga orang sekitar. Insya Allah. Ini tuh pengajaran tutua ya Allah. Nak lamun ko kali atalla sa rampi balaknya. Lamun ko kali atalla sa rampi balaknya pun nerok paman talla sa nurilino na nangay ko karaya. Apa yung kali atalla sa? Tiay bunga-bunga. Tiay lambuta sa. Kali atalla sa rampi balak tak ada tetanggamu, itulah pagar hidupmu. Kau mau bagus hidupmu, tenang, nyaman, maka baik-baiklah sama tetanggamu. Nah rajin kontu ambasor yang pibala, no ansar yang pibala, no nacinikin tu bajik kodino. Betul? Mingga pun nuwala no panrakin pibala, no cipuri, no pacina-cina, salah segede na taba ko kelong pagar makan tanaman. Kali mo tonjing ngamuruk ko. Karena tonto tanggano ka po natin na nanicitsa kita digapay ya jari na lukagi di. Ampi balat tatonji. You know? Makanya Nabi sendiri mengatakan ukuran keimananmu kepada Allah. Maka la yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah falyukrim dayfa. Salah satu ukuran keimanan adalah kau baik tidak sama tetanggamu, kau muliakan tetanggamu, kau muliakan tamumu. Jadi benar kung ngasing ka na baju tapak mereka lain, pares sa migalen nung ngapa dari tetanggaku. Kung ako disipak dari tetanggaan, tinang tu na baju tapak, mana pempore mo takak bere, no Allah. Hu akbar. Tapi suluk masih ka, nu beseri tawa, nu patolo-tolo tawa, nu lukati tawa. Berarti sambayan nu lapan right panggokan, nu lampang alam. Gaspol kin. Dik, jamaah. Tapi jangan pernah ada kalimat yang keluar mengatakan, nak kita aja sampai enggak baja enggak ditawa panrat tahu. Nyapa tahu dibajikan yang penting sampai. Artinya kata apa? Salatlah dan jaga hubungan baik dengan orang. Dik, apalagi hubungan baik kepada orang tua. Orang tua. Wahai anak-anakku yang hadir malam ini. Jangan kau kira sukses karena kau sudah berhasil mengumpulkan uang miliar. No karena mau kau sukses tuh karena jangan doa. At tingkat membalakmu, pore mo tahu, tinggi jabatanmu. Oh no, besti. Tidak begitu anak sukses. Anak sukses adalah anak yang bisa membuat tersenyum orang tuanya. Itu anak sukses. Makanya dulu-dulu kisah-kisah anak yang sukses karena cinta kepada ibunya, tidak ada yang pejabat di antaranya, tidak ada yang kaya, miskin-miskin. Tapi alhamdulillah, Wais Al-Qarni pernah dengar? Wais Al-Qarni pernah dengar? Wais Al-Qarni bukan pejabat, bukan pengusaha sukses, bukan. Tapi kenapa dia viral di langit, diperbincangkan malaikat? Semua malaikat menceritakan dirinya Wais Al-Qarni, Wais Al-Qarni. Apa kehebatannya Wais Al-Qarni? Dia sayang ibunya, dia sayang ibunya. Dia gendong ibunya ke tanah suci. Bayangkan digendong. Itu jadi cinta orang tua itu luar biasa. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, aku ingin melihat Allah tersenyum kepada aku ya Rasul. Tapi tidak mungkin aku bisa melihat Allah tersenyum kepada aku. Nabi mengatakan, kau bisa melihat bagaimana Allah tersenyum kepada aku ketika bertemu orang tuamu, lalu kemudian mereka tersenyum, maka Allah tersenyum kepada aku. Ingat itu. Dik, anak-anak kan? Bilangnya di tuata, dik. Bilangnya, nga sebenarnya kasayangan anak jadi itu. Kan bikin kan anak tadi lagi jangan kan tapi anak tadi nenek anak ta. Biasa tuh pernah dibahas anak-anak kan itu tuh sayangan anak aja nih. Ikaw bilang gitu nih. Kataun tuh. Anak kan ya anak, ini kan ya nenek anak, yang anak kan kok. Anak menjadi kuliah belajar di kau, kau kau dari nenek anak, lu lele. Tahu? Mesti. Bah. Nah karena rati pacar maya, anak-anak yang durhaka sama orang tuanya tidak akan bisa mencium baunya surga. Nabi titolin anak-anak. Nah karena ngapin ulang ngeri kan jatuh, ulang ngeri nih. Naraka lu gapa. Nah karena tuh ngiacuk kat ke naraka tuh. Kat te patotoy tong kiri nenekku. Astaga. Makanya ya disuruh belajar di kau, kau dari neneknya nyacuk. Petampim pamra. Betul? Sayang orang tua lah. Orang tua. Kalau mau dibandingkan apa yang lebih berharga dari orang tua? Dua yang kali orang tua, Allah dengan Rasul.
Selain dari Allah dan Rasul tidak ada yang kalah orang tua. Harta kecil dengan orang tua, jabatan kecil kalau mau dibandingkan orang tua, apalagi pacar kecil. Jangan durhaka sama keluargamu demi pacarmu. Baru kamu juga pacaran belum tentu sama. Toh, kaki cini itu anak ke kamu benar. Tapi langiringan iba anak atau tuh anak. Kira bermintuan bagi kamu diparingan matu anak. Mana tadi suruh, pun amak nan sure kutu. Pun ada paringan matu anak kio si mami cengir. Kung naribalak na tinaman ni ruat tuju sa yung ama na palu na bisa pangandre yang ama na patala iya ngandre mami na basa liman ribalak na si kalin na may pare kamatuan mantan ni suro ada sakuta kaya to para kamatuan jangan mo kana sudo manyapo dapat apa ni tante saya biasa menyapu pre erap kami mintuan siti asar lagi peleng ah ribala no matale pagkubarasa ang ako natin dapat tanto na mintuan sa nakam mo natin ng patujuan buktikan dulu pengabdian mo kepada orang tua mo kalau kau anak perempuan karena setelah menikah baru kau mengabdi kepada mertuamu betul? Anta balik si galin na siyale pre nak lambar di bala, nak kalimat kena mak pergi dulu. Tidak pernah. Di rumahnya calon mertua, baru datang. Assalamualaikum tante, datang mak. Iya, lapalakan itu pula mak dulu tante. Bau dari mana tante ya? Amak kali mana mau di mana? Kami tante tolo tuh. Kanusin na jintun kana to pore karinanan to pore gamintun. Kaya ro na menjadi baji kiot tante cun tanang. Sini gi puno ni mintu ang kandat to puno na wapo liman. Kalau nas kay rasa liman kan ada juku. Artinya kata apa? Kau anak-anak upayakan utamakan dulu orang tua. Toh, nek ketololong tuh menet tololong. Kira yang tolong nasa kita tutuan. Kan mo chinit tolong kamu. Mo sa ladies tapi mo kada luar sa ko. Nang tolong. Ano dali ka droyan eh. Kau lalolo mo. Bukan kami mana kemudian ceramah untuk kurang itu tolong. Yang tutuan aku. Bukan dia tolong bilang aja ending pokok. Jangan sia-siakan hidupmu di masa mudamu. Kalau mau bahagia di masa datang, bahagiakan orang tuamu di masa ledismu. Ini gue bawa. Hah? Kau nupakaran lu totoan di masa lolonu, maka kau akan bahagia di masa tuamu. Yakin nggak? Kau nupakaran nuran lu totoan, napa si buntul to pun tu baru burak nek pakaran nuran, napa si buntul to pula kala matua nggak pakaran nuran. Mingka pun natena nairo no bantu totoan, no sesa di totoan. Maka muntul to putus salamu ko may burak nete na nangamasi matuwag ka jili-jili ga bawang ka to tingnan karena terkadang namanya pembalasan tidak datang dari orang yang bersangkutan tapi Allah mendatangkan balasan dari orang lain kung namak mo tinanong bantuy mana pa isip niya mana tinanong nagkanagan kada lompo pangain na rin ka anak tak boleh kau nak balas emak ni, tapi boleh jadi emak nak tahu balas aku. Terus punya emak nak tahu balas aku matuan. Mengerti? Iya minjo bahaya pun nanti ni pangalak beri itu tua. Tadi ni karena muliakan orang tua adalah harta dunia akhirat. Pun nalino jangan eroki pakaran ni itu tua. Pun na akhir inu mo kasalamat kang pakaran ni itu tua. Lino akhir selamat. Yakin dan percaya. Tuh. Bayangkan minyo kung nanapa pagutulolo, nurajing ang balima, nupalu, nurajing balima, nudawa-dawa, nang kasya, belang, pasti kau berpengalaman di bidang itu. Toh, tenak ko lang nabaliang bulay ng makno kato kasyasi ko dong. Tapi Allah maha melihat. Semua pengabdian mo Allah akan ganti. Tak kulea ko nabaliang ang makno baju pore, bulay pore. Tapi napasibun tulog ko mato ang bahagi. Yakin dan percaya. Tapos buntulok ko matong akul yung baliyang kumulay, ng baliyang kumajugahan.
Nasa bacara, kau di luar, di dapur, ka bagian kebersihan di rumah. Namin suang ko tawa, tena pa nasulukan kamar, matuhan mo taang ka sa mibala ka tito, mi lambalambay, tatanan mi kopiya, dyan mi bambang rin. Di ruangan tamu, nakanatom matuhan mo. Dere, mintong ko, andala. Is the best. Top! Naibigin pulo. Nadobulo po. Si Minggo yung ko namin tuwan, nakamay niya, nakanagparuro na. Nagimay sa buok. Sa buok, ulan kong kaunirang ko. Kan nabahaji di servis ko. Tingka pun nanimintuhan ko. Nampaya pa nung muri ang punachipur. Talipat kay Palo, dapat nilang lumbanyiro nga. Nisurup bisa mga Adrian, pili-pili. Nisurin ng kasi, chamar! Nanganatong patuan mo. Joke, anong gapang. Dawa ka duwi ka na. Ano patuan mo sa dyan. Iyamin na. Ha? Iyamin niya po na nulang ngirit kang manyamatano ka na kama. Pari-parising nyawan. Pasti marang na tinulalang, oh Tuhan. Kenapa hidupku begini? Jangan kau salahkan Tuhan. Salahkan dirimu Siti. Bukan Tuhan yang salah. Perbuatanmu yang salah. Selama ini lu bohong-bohong nang emak lu punya niat na jangan lu cinik-ciniki. Maka hari ini kau tinggal menuai hasil, pasti nahina sama Tuhan. Katanya apa-apa nusing kau. Ini bagi anak perempuan. Kenapa saya sampaikan anak perempuan fokus kepada orang tuamu? Karena setelah kau menikah kau harus fokus sama suamimu. Mengerti? Jadi pun nanungai itu anu kau bak bene ya. Gaspul memang mirot tunu tulolo. Karena punanya kuburat nenu tenong tunu kulinu gaspul. Karena mengabdi kepada orang tua bagi anak perempuan harus ada izin suami. Itu bedanya. Beda kalau anak laki. Anak laki-laki dari muda sampai tua gaspul orang tua. Mau berbaik kepada orang tua, tidak usah minta izin sama siapa-siapa. Karena kau dalam rumah tanggamu pun adalah imam. Kau adalah pemimpin. Ya pernah anak laki-laki. Jadi pernah anak murak nih. Saya saja penceramah begini. Pasti saya selalu juga menomorsatukan orang tua. Sama istri saja tidak boleh dia nomor 1, nomor 2 aja. Mama nomor 7. Lele. Kuna niya murah na nakana meremenin na kau lah sayang ko kau murah ni malah remenin na. Kandak to ka. Kamu na murah ni tayo naman lepas din na kau nomor 2. Pernah nakana siapa nomor 1? Mamaku. Wah. Nggak bisa, aja kan natin. Kabay na yun, nanti kamu gagano na talepak kung tumahin ka na yalam jik ni kurutunu jadi. Talepak ko na tiyanangan. Tapi kenapa harus saya istri? Karena yang pakalompo ya nata. Jadi ngay benenta. Betul. Tapi kenapa tidak boleh lupa sama orang tua? Karena yang pakalompo. Betul? Wah. Jadi istri nomor 2, mama nomor itu baru benar. Kayak kau tak ada putar lagi. Una benar nukil, saya mau kopi. Siap. Una tak nukil, tak corona. Kau tuh aja itu manu. Lu lagi itu jadi. Lepas ini mak lu benar jambang kau balik ke sana karena karwen puri saya kau. Sibuk kak, lepas ini. Nakadaleban itu kada jambang bariko sa panakaruan po na nabisay wala yung lukan tayo mo. Tapi mamamu begitu ko bela lompag mana sibu mana ngandre. Lumpagi. Anak ko kudo jambang eh. Alang ngira ko ngaro emak mana la tinudu ka ngaro lumpag. Sa sige na lumpag ko bapak. Sambil luntanan dong mga. Waktu lemak kalau di bawah saya jelas ada lompat bulan yang apa? Iya. Sementara
Anak-anak apa juga? Saya kasih tahu Ki. Kau abaikan istrimu, kau berdosa. Guna lu bohong-bohongan benen lu kau beratnya dosa kau pamim begini. Tapi lu bohong-bohongan itu apa? Kau durhaka. Jadi nanti yang sikit dipangkat nah. Amat nu lupa risi. Durhaka kan tuh. Benen nu lupa risi dosanya. Tapi tadi karena pas sama dosa seperti aku parahku. Dosa sekarang durhaka tidak baji. Bantuan kanan. Aku nak kulle ya baji pibenen. Nah, baji kita tuh karena kamu mantong tugas nu kau berat nih. Makanya biasa tuh cara mebebe nih mengerti lah dengan posisi suami. Posisi suami bukan hanya untuk dirimu. Ada mamakna. Bah, ada mamakna. Ingat itu. Bah. Nek. Ibu, mau dibagi rezeki na berat nita tak? Pangaran nama tuang beneta nang pada doakan berat nita. Pun makna doakan yang neta diijabi doanya ibu untuk anak. Pun bagi dalil na berat nita tidak mungkin nama tuang kabasur ikat terum. Kapasaren untuk menerima tuan nulak binuji. Toho jena. Jadi pun niat bayi ne bagi ni balaki, napakaran nintu amak na berat niya. Napakaran numak na berat niya, bagi ke doa na manggil anak-anak, bagi ke dalek na alit mati aja ni benen. Nak kita menyeperisi. Jadi pun niat bayi ni kau di rumah tuan, nah labali sikinya matuan na meri berat nenu bodo dalek na ikaw tahu jika luto. Betul? Tidak mungkin kan tuh jangan agak pada berat nenu na jangan kana na lima tuan tidak mungkin. Pun si bilang nang satu, ikaw sagan 70. Matuhan mo paling 20. Salah sikit ikaw sa 80, matuhan mo 10. Jadi kung nanyo ka no protes. Ada sabi mama no. Kemarin dapat lagi 20, ini kasih lagi 20. Kung nanya pa ka man yung bebe, puta lagi. Iya 20, mak no sa 70. Nani chini, ang ka na magapinsan niya to kasunukan. Bueno po. Sa 70 ko makurang pulo nandiyan lagi na no ihlas. Kapag ito ka magpamura, kailangan pa ba natin isigap pa? Kaya ito pa nakuha niya ang bawang ko sayang. Ano rin yan, ito buwera pa ito, ano lang panaliya. Ang hirap na pa isundran. Wait na yung mak ko sa babak ko. Tana na babak ko sa mak ko pa rin ko sundran. Nakuha ko rin mak ko. Semua kena. Mama tidak bisa diganti. Is okay? Mama tidak bisa diganti. Sekali lagi mama tidak bisa diganti. Istri bisa diganti, istri bisa ditambah. Tapi mama mau diganti mau ditambah, is no. Understand? Dia sila ruang. Ini fakta. Nah ibaratnya menyambai mak. Boleh? Dan bisa toh? Makanya mamamu. Selama masih hidup bahagiakan dia. Kemana ya pokoknya membahagiakan mama lain? Itu nama mak lain. Ini tuh mak. Udah nih bayi ini membahagiakan mempenak ke jili-jili. Mungkin ada perempuan lain yang pantas kau bahagiakan. Allahu Akbar. Mau. Kuna marani ko. Keburannya gayaan. Pak, di survei hari ini laki-laki 100 laki-laki bagi dulu kuna niya saya lolos kina naman lagi. Kau kurang mampu, laki-laki nunggu malas setengah. Setengah. Batuang kana pun aku jini ini mau marah-marah kenapa? Ini malas setengah rena. Ini kan yang tahu murah ni malas sana. Ada pantaran balak burung. Nampak karena semua tahu. Lewat sekali nak motor. Ini takut naga. Belum kemana takut. Apa kabar pantaran balak? Parah. Sekali nak motor dijanjian diri ini. Ada galang-galang ni mana lagi? Ada galang-galang nampak negara iya di mana? Pangrat ko. Bagaimana kau jadi imam kalau begitu? Lamiran kami benen guna malak berbenen. Tidak ada sejarahnya perempuan membawa suaminya masuk surga. Perempuan kalau masuk surga masuk sendiri. Dia usah ikut campur suaminya. Tapi suami tidak bisa masuk surga tanpa mengajak istrinya. Mengerti? Aku bagi kau benen kalian dulu. Tamu surga tahu.
masa bodoh dengan suami. Tapi suami mana go baju pun nanti nominal ntar di seluruh nggak masalah. Makanya jangan pernah merasa jauh lebih hebat daripada suami. Bah, tapi fakta membuktikan hari ini perempuan jauh lebih hebat daripada laki-laki. Bukan karena perempuan yang rewel, buratnya mantung baluran. Bagaimana Pak Polisi? Iya betul, mereka memang kan tinggi mama tuh gini. Kadang-kadang betul. Gajinan deh kan teh. Jadi langsung terima ini. Terus yang polisi rata-rata malah lebih benar. Ini polisi yang porton jaringan. Jadi memang laki-laki lagi pacaran lu malas tahu apa mungkin karena tidak begini. Kan rasa pentong. Dan dia bebenek dia mau di sini. Tidak bisa. Makanya banyak perempuan yang tidak bisa mencium baunya surga bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena kelihatan auratnya, tapi karena tidak mampu membahagiakan suaminya. Bilang ya. Tapi laki-laki jangan terlalu senang. Kau juga jangan harap mencium baunya surga karena sudah sholat, karena sudah puasa, karena sudah berzakat, karena sudah berhaji. Tapi kau tidak mampu membimbing istri, kau juga tidak bisa masuk surga. Lebih parah. Apa Dede? Iya Dede. Sementara kita berharapnya suami menjadi raja di dalam surga, istri menjadi ratu di dalam surga. Amin. Insya maka jadilah makmum yang baik wahai perempuan, jadilah imam yang baik wahai para laki-laki. Di saat sholat, namanya imam harus diikuti. Kalaupun salah, sekedar ingatkan saja subhanallah. Diingatkan 3 kali subhanallah, diingatkan lagi subhanallah. Dia tidak mau mengerti, tetap itu. Karena bukan lagi kesalahan makmum, tetap kesalahan ditanggung oleh imam. Maka kalau suamimu salah wahai ibu, kau boleh mengingatkan dia dengan penuh kasih sayang, jangan pernah membentak. Pernah salah kan kau? Salah gini deh. Tetap bilang ini pohon mesti. Baik, salah gini. Tetap bilang ini, sayang, salah gini. Tetap bilang ini, sanang kau. Bagi ganggang sanang anak samorangan. Nah sebab pun lupa naik kalau nikah na salah oh. Nah dia di mana sama orang kok. Tetap ingatkan saja sebagai cintamu kepada suami. Kalaupun dia tidak mau berubah, kau sudah ingatkan, ingat dosanya suamimu bukan tanggunganmu. Muraknya kayak mantu dipakai ingat. Beda kalau laki-laki kau dong salah kisayang. Enak pula nikah kali pemigu pauang. Iya kalau marin pauang kuna mindai. Karena salahnya akan menjadi pertanyaan bagimu di hari kemudian. Jadi batal lagi itu kan? Batal. Ibu, jadi sekali lagi mau ke suami tak bagus rezekinya, sayangi orang tua ta dengan doa ta dan bahagiakan mertua ta dengan sikap ta. Pasti na doakan berat mental. Betul? Dari kampung-kampung aku pulang di kuna niya minto na di minasari doy ang matuan na. Biasanya berat na tanah luar ang niliyan. Udah dibagi warisan. Nakanalian ini yang luar kaya kami benin na raja nasari doy. Itu aja nggak? Biasa kamu ya. Anjo yang mau balik-balik sih ini, nanya mau pasai nalian ya. Kuna pelar rote mau bos raja. Mau balik-balik sih yo. Kami biasa. Udah di kampung-kampung. Kuna pagi kan terima tuh, tanah luar ang niliyan berat na biasa. Itu tanda mo kan. Una bajik terima tuh, bajitan nih buat nenta, bajitan nih buat nenta, kata dia dengan nonta. Kita ji, seperti itu memang. Ingat itu. Makanya tidak ada rugi membuat orang tua tersenyum. Bahagiakan orang tua, bahagiakan. Kalaupun ada pekerjaan lain, lalu ibu meminta kita untuk sesuatu, maka dahulukan panggilan ibu daripada panggilan pekerjaan. Pekerjaan bisa dicari gantinya, mama tidak bisa dicari gantinya. Betul? Ya, penelpongi emak no, nah,
Bapak bicara dulu nak. Layani. Jangan pernah ditolak. Jangan menelpon. Sama bosku. Bos lagi. Apa ini bosmu? Apa ini kan bos? Sama bosku. Sampai dulu jangan. Dia lebih takut sama bosnya daripada mama. Anjo bosnya enggak. Yang jalan jamin mentang surga. Hah? Nek teleponan kuncinya surga. Oh memang. Ridhonya ini yang bikin kau masuk surga. Tidak bisa kau masuk surga tanpa ridhonya. Hanya lu bentak-bentak kacau bro. Salah bosku. Anjo bosmu tiada ikatan cinta dan kasih sayang. Kau dengan bosmu hanya ikatan kerja dan gaji. Kau bekerja kau digaji. Kau tidak bekerja kau tidak digaji. Tapi mama, kau kasih uang kau tidak kasih uang, dia tetap cinta kepadamu. Buktinya di masa kecilnya. Nabi say kau najeknya kau napakahan kau talibat kau gaji. Betul? Tapi bos menangai kau karena tujuh kau. Kemarin kau tujuh nak pecah kau. Dari punanya bos larang-larang kau telepon sana nggak manuk pecah di bosmu. Bagikan nang bos kali pecah daripada ikat kena pecah mata. Betul? Apa itu kan? Anjong gimana otong merah ya? Ah, dulu salah lama boleh. Masuk ke panas ini atau jempu kah? Bawa lu ke sini. Jamaah. Apalagi namanya doa. Apa susahnya mendoakan orang tua? Tidak jadi bayar. Bukankah salah satu tanda kau soleh dan soleha ketika kau doakan orang tua? Iya, saya katakan sama anak-anak, kau tidak bisa kasih doi orang tua, kasih doa kasih. Tapi kalau kau bisa kasih dua-duanya, kau kasih doa dan kasih doi, masya Allah, luar biasa. Iya, di pernah pace-pace nanang, teno pengakulan usare doi, teno tong pekulan doakan, la ilaha illallah. Apa yang kau bisa persembahkan untuk orang tua? Tuh, doa aja. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa banyak anak yang tidak mendoakan orang tuanya? Mungkin juga karena banyak orang tua yang tidak pernah mendoakan anaknya. Jadi mau kita apa anak yang soleh, jadilah orang tua yang soleh. Bagaimana anakmu bisa doakan dirimu dari kecilnya kau tidak pernah peduli apa min anakku dan tidak pernah ngasih apa-apa. Toh? Betul? Long kanay kalau kuliah bacaan doa. Nanti apa nas? Paling tidak anak harus tahu mengaji. Ingat itu. Tahu mengaji. Supaya kita tidak pernah andalkan lagi orang lain untuk mengaji kalau kita meninggal. Anak tahu. Pernah nyoba itu nigo kan ngaji paling talumbang di tamak di dalam batu. Daripada anak tahu. Sepanjang masa selama dia hidup dia pasti mengaji. Pergi secara kubur anak tak? Bagi na tong puna secara kubur na pabinta mari kuburan bari salam ya assalamualaikum ya ahlil kubur. Jo, puna anak mahangagam. Dia masuk berjalan berlahang mendapati kuburan orang tuanya. Dia pun membersihkan rumputnya sambil membaca suratul Fatihah ila hadini abi wa ummi al-Fatihah. Gak anak pun akan menyuna anak lah. Anak lumai secara kubur pertama itu kuburan kan nek lain hotel orang mana itu kuburan kan kuburan minne lah ang tamat kena to dengan assalamualaikum ya halil kubur langsung jintama ajak kok nilak puri balau kilo itu kata apa nampak nilak pernah ada setan na balau setan. Pinapanabat ko na setan di bawah na. Kilo lebat. Ternyata na ahli pa kilo napatanya sinang ngaji. Ba't nga di kubur talagunto di kubur ng mga kilo mo siya. Yang mana. Isay ko. Yang mana. Ayo tinting ko na. Ya. Tina to na Al-Fatihah. Itu yang kau andalkan anak seperti itu. Didik dari kecil. Kita berharap orang tua doakan anak doakan orang tua. Kalau bapak kan sudah lama juga. Masya Allah. Dua-duanya doakan.
Laki-laki semua di bersaudara, ada lagi perempuan di? 3 perempuan. Oh 3 perempuan, 3 laki-laki. Masya Allah. Seimbang ya. Nah, jadi tapi menantunya ini 6 dia juga semua. Iyalah. Menantu itu kadang kurang, kadang pas, kadang lebih. Namanya menantu. Aduh. Saya pada ceramah, satu jenak nampak menantu. Jangan bilang hebat, bukan dia hebat, tapi takdirnya ya. Kan jodoh. Ya satu anak bukan nampak jodoh, nampak menantu. Iya dong. Tidak heran ya saya kalau lebihnya 2, tidak heran. Berapa anaknya? 2. Berapa menantunya? 7. Tidak heran ya. Berarti 2 anaknya laki-laki, 1 3 istrinya, 1 4 istrinya, 7 menantu. Tidak heran ya. Yang bikin saya heran kalau 4 menantu, nah baru dia tidak punya anak. Mana nak kelan na satu. Sama anaknya, tenang. Sama mintun apa? Bantu kayak mintun. Tapi pun lak di mintun dah ada masalah. Tapi ini kan pas gitu, pas. Tidak ada masalah sih. Oke, berarti 6 menantu. Itu sementara atau selamanya? Insya Allah selamanya. Pasti doa anak kami juga ini selamanya. Amin. Saya aminkan saya. Amin ya Allah, amin. Insya Allah. Seperti hidupku juga. Saya sampai seumur gini, 1 juga istri. Mudah-mudahan selamanya. Mudah-mudahan. Selebihnya urusan Allah. Urusan Allah. Ingatkan ipadanya menantu-menantunya. Apalagi menantu perempuan, bilang doakan ini, doakan dua-duanya kasih, doakan, saling mengingatkan. Kamu sini si karena baik si seribatan dia, si seribatan si harga si karena baik, hubungan bagus, kejayaan anak itu, dia pun sayang si seribatan kan, ya jangan, saudara tanjau apa nih karena seribatan, kok ulung parruk tanyo. Betul. Mana nanti kamu maupun saripatan tahun ini. Kali ini saripatan tak kodi mana pun 7 lapis kodi na tetap saripatan. Tak kulit dari saripatan na tahu. Betul. Kali lebat di talaman naon di tampar na pintu di nambung barat saripatan. Tidak mungkin karena saya ramat nuruan ng pahat na saripatan na ay. Palagi ko disipak na pamupur ang alataw mo saripatan ko disipak. Betul? Tidak bisa. Makanya upayakan bagaimana kita bersaudara menjaga hubungan baik. Una maji hubungan kasih seribat pasti maji disipakai ingat deh Andi doakan dia mah ini bapak. Iya kakak, enggak gahan. Pun anak-anak. Andi doakan dia mah ini bapak. Napak kanan dia. Tahu doakan nih. Kapan kali ngasih tanahnya? Pandra berarti rusak hubungan anak persoalan wari. Dan kalau anak rusak hubungannya tidak mungkin bisa akur dalam berdoa. Masih karena baik kita itu mesti seribatan. Pokoknya tak pilih seribatan tan dia lewai kita pilih. Kematkan seribatan tan juratia besok dengan seribatan. Insya Allah ran itu tuatan cili pun si karena baik. Ran ini karena orang tua satu tujuannya si karena baik anakku cili, masya Allah luar biasa. Dek. Sayang orang tua, berkah hidup di dunia, selamat di hari kemudian. Dan ingat, walaupun soleh, ya daulah, doamu yang sangat dibutuhkan, karena itu yang tidak akan pernah putus, walaupun orang tuamu sudah meninggal. Sudah hampir jam 10. Saya kira untuk malam ini cukuplah, karena masih ada besok dan lusa. Kalaupun malam ini saya tambah ceramahku, jangan sampai besok, karena tetes sampulon tu saya na mari di bangnya pukul 12 itu pacaranya dan paru kurang di bangnya karena di bangnya kan kurang 10 menit jam 10 jadi madahan itu cara sesuai saya ganti atau saya hanya seputar baji gitu tuata bahagiakan orang tuata insya Allah bahagiakan hidupmu kan biasa gini ada HP tulis itu kalau jadikan orang tuamu hidupnya bagaikan raja maka Allah jadikan hidupmu seperti hidup raja. Ingat itu. Jadi jajai sidak kata atas nama orang tua tak pemilih. Pokoknya nyum bagi masigi suruh sebut ki orang tua sama yang menerima sumbang. Dua-duanya, bapak sama mama.
Apapun yang kita lakukan dalam hidup, lalu kemudian bisa dirasakan kebaikannya orang lain, maka niatkan untuk kedua orang tua. Karena kalau tidak diniatkan orang tua yang dapat kebaikan, kita yang diperlukan. Mana pengki pas sedang ngasih duit tamang ritahu empat ini kinyakan itu apa, maka kita yang dapat orang tua tidak dapat. Tapi mana rasa puja rupiah? Minta kiniatkan ya Allah, kalau sedekahku bisa melapangkan kubur orang tua, maka efeknya akan ke orang tua. Itulah bagusnya banyak anak yang ditinggal lalu banyak mendoakan kita. Di sambayan lagi sebenarnya. Kau kareng kula ta'ala, kau napain singar at kuburuku karena sambayangku kareng. Singar di kuburu na totoo aku karena sambayangku. Maka kau yang sholat, orang tuamu juga dapat doamu. Bukan sholatmu yang dia dapat, tapi doamu. Tidak mungkin kau salat yang dapat, tapi doamu. Mengerti? Yang doakan begitu saja. Ini malam saja sudah banyak sekali orang duduk di kursi, ada kue, ada air minum. Niatkan semua ya Allah. Semua kebaikan yang saya siapkan malam ini yang dinikmati orang, luaskan kuburnya kedua orang tua aku karena ini semua. Apapun pengeluaran tadi banyak, bayar tindak, bayar son, apapun termasuk bayar pacara, menjemput apa pembeli bensin, niatkan semua supaya semuanya ini ada kebaikannya untuk almarhum dan almarhumah. Kalau tidak diniatkan tidak dapat. Itu, insyaallah. Insyaallah saya tunggu undangan bersama ini. Insyaallah. Ini pertemuan pertama. Makanya lain kali kalau undang acara matasian gak usah kasih judul, supaya saya bisa bebas mau bahas apa yang saya mau bahas. Kalau ada judul begini harus juga profesional orang ikuti temanya. Kadang-kadang hanya anak-anak tema, tema judul tema. Mengisi koboko begitu. Insyaallah cukup sekian, kita doakan bersama almarhum Mak Sabaria dan saya binti Nyara ila hadaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh almarhumah Sabaria dan saya binti Nyara. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh almarhumah Sabaria dan Cahaya binti Nyara. Salamatan fid din wa salamatan fil kubur wa salamatan fi yaumil hisab dakhalal jannah. Allahumma ja'alna al-kubur ala almarhumah Sabaria dan Cahaya binti Nyara rawdatun min rawdatul jannah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Uas Lawang, Ustaz Abu Asrar Supandi Lawan dari Jakarta, Jalan Kalabri Tanah Kecamatan Kalisong, Kabupaten Alar, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia. Ikuti ceramah saya di channel YouTube kami Uas Lawan Channel. Di situ kita bisa memilih yang mana kita mau dengar ceramah saya. Di situ ada kematian, ada tentang mendidik anak, ada tentang bertetangga dan seterusnya, sesuai dengan tema yang diberikan oleh yang punya acara. Mudah-mudahan besok tuan rumah memberikan tema tentang kematian kepada pencerahan malam kedua. Upayakan kematian toh, supaya ada yang bahas kematian. Insyaallah nanti malam ketiga baru silaturahmi kasih kami di situ. Pentingnya silaturahmi, jadi lengkap orang tua, kematian, silaturahmi. Insyaallah ini saran dari saya supaya pencerahan berikutnya tidak berulang pembahasan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.